Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini hadir di berandamu, mungkin itulah petunjuk Allah yang mengetuk hatimu. Segala puji bagi Allah atas nikmat kehidupan yang masih kita rasakan hingga hari ini. Solawat dan salam semoga selalu tercurah untuk Rasulullah, junjungan kita Nabi Muhammad. Semoga kita selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, serta kesempatan untuk selalu beribadah kepada Allah hingga akhir hayat nanti. Dan Allah tidak memberi kita kecuali kematian dalam kebaikan. Pernahkah kamu mendengar bahwa jika cicak jatuh tepat di dekatmu, itu bisa menjadi pertanda dari Allah tentang sesuatu yang baik atau buruk? Banyak yang mempercayai hal ini sebagai petunjuk dari Tuhan. Namun, benarkah demikian? Dalam Islam, kita diajarkan untuk selalu berpikir rasional dan hanya bergantung pada Allah dalam segala hal. Lalu, bagaimana seharusnya kita menyikapi mitos tentang kejatuhan cicak ini? Dalam video kali ini, kita akan mengungkapkan kebenaran di balik mitos ini dan bagaimana Islam mengajarkan kita untuk melihat setiap kejadian sebagai bagian dari takdirnya. Simak hingga akhir untuk mengetahui apakah mitos ini sesuai dengan ajaran Islam. Dan jangan lupa menekan tombol subscribe agar konten Islami populer sepanjang masa. Di tengah kehidupan sehari-hari, kita seringkali menemui berbagai mitos dan kepercayaan yang turun-temurun diwariskan. Salah satu mitos yang cukup terkenal, terutama di kalangan umat Islam, adalah mitos tentang kejatuhan cicak. Bagi sebagian orang, fenomena cicak yang jatuh dari langit atau atap rumah diyakini membawa pertanda atau memiliki makna tertentu. Mungkin kamu juga pernah mendengar bahwa jika cicak jatuh tepat di dekat kita, itu bisa jadi suatu pertanda penting yang harus diperhatikan. Namun, apa sebenarnya yang terkandung dalam mitos ini? Khususnya di beberapa daerah di Indonesia. Dalam pandangan sebagian orang, kejatuhan cicak diyakini memiliki makna tertentu, seperti peringatan tentang hal-hal buruk yang akan terjadi, atau mungkin pertanda akan adanya rezeki yang datang. Konon, kejatuhan cicak seringkali dikaitkan dengan berbagai mitos yang dipercaya oleh sebagian masyarakat. Salah satunya adalah mitos tentang kejatuhan cicak di pundak. Banyak orang yang percaya bahwa jika cicak jatuh di bahu atau pundak, itu bisa menjadi pertanda keberuntungan yang akan datang, mungkin dalam bentuk rezeki atau kesuksesan yang tak terduga. Namun, apakah benar kejadian ini memiliki makna tertentu, ataukah hanya kebetulan semata? Tak hanya di pundak, mitos tentang cicak yang jatuh di bagian tubuh lainnya pun tidak kalah beragam. Misalnya, ada yang meyakini bahwa jika cicak jatuh di tangan kanan, itu adalah pertanda baik. Sedangkan jika jatuh di tangan kiri, itu bisa menandakan sesuatu yang buruk. Bahkan, ada yang percaya bahwa kejatuhan cicak di kepala bisa menjadi pertanda datangnya masalah atau kesulitan. Berikut mitos kejatuhan cicak di pundak dan bagian lainnya yang bisa disimak. 1. Kejatuhan di bagian pundak. Mitos kejatuhan cicak di pundak adalah mitos yang masih dipercayai oleh sebagian masyarakat Indonesia. Konon, jika cicak jatuh di bagian pundak seseorang, itu merupakan pertanda baik. Cicak dianggap sebagai makhluk yang membawa keberuntungan, dan kejatuhan cicak di pundak seseorang diartikan sebagai tanda akan ada rezeki atau keberuntungan yang akan datang. Mitos ini seringkali dipercayai oleh masyarakat Indonesia dan menjadi topik percakapan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun tidak ada bukti ilmiah yang mendukung mitos ini, tetapi kepercayaan terhadap kejatuhan cicak di bagian pundak masih tetap bertahan. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh kepercayaan dan mitos dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Meskipun demikian, penting untuk tetap skeptis dan tidak terlalu mengandalkan mitos semata dalam membuat keputusan. 2. Kejatuhan cicak di kepala. Selain mitos kejatuhan cicak di pundak, ada pula mitos di bagian kepala. Menurut kepercayaan, kejatuhan cicak di kepala disebut dapat membawa pertanda baik tapi juga bisa membawa nasib buruk. Ketika cicak jatuh di kepala seseorang, ada yang percaya bahwa itu adalah pertanda baik, seperti akan mendapatkan rezeki atau keberuntungan. Namun, ada juga yang meyakini bahwa itu adalah pertanda buruk, seperti akan mendapatkan kesialan atau hambatan dalam hidup. Keyakinan ini didasari oleh pandangan spiritual dan mistis yang diyakini oleh sebagian masyarakat Indonesia. Cicak sendiri sering dianggap memiliki simbol-simbol tertentu dalam kepercayaan mistis, seperti keberanian, keberuntungan, atau pertanda datangnya kabar baik. Namun, ada pula yang menganggap cicak sebagai simbol nasib buruk atau energi buruk yang perlu dihindari.
3. Kejatuhan cicak di tangan. Selain mitos kejatuhan cicak di pundak, ada pula mitos di bagian tangan. Mitos kejatuhan cicak di tangan disebut dapat memberikan pertanda baik. Konon, jika cicak jatuh di tangan seseorang, itu dianggap sebagai tanda akan mendapatkan rezeki atau keberuntungan. Cicak dianggap sebagai makhluk yang membawa keberuntungan, dan ketika cicak jatuh di tangan seseorang, hal itu dianggap sebagai pertanda baik yang membawa rezeki atau keberuntungan bagi orang tersebut. Beberapa orang percaya bahwa kejatuhan cicak di tangan dapat membawa rezeki berupa kenaikan gaji atau jabatan. Hal ini seringkali menjadi harapan dan keyakinan kuat bagi beberapa orang yang mengalami kejadian tersebut. Meskipun tidak ada bukti ilmiah yang mendukung mitos ini, namun kepercayaan tersebut tetap bertahan dan diyakini oleh sebagian masyarakat. 4. Arti kejatuhan cicak di punggung. Selain mitos kejatuhan cicak di pundak, mitos lainnya di bagian punggung. Kejatuhan cicak di punggung seringkali dikaitkan dengan mitos atau pertanda kehancuran dalam kehidupan seseorang. Mitos ini sering ditemui dalam masyarakat Indonesia, di mana cicak dianggap sebagai makhluk yang membawa pertanda-pertanda tertentu. Menurut mitos tersebut, kejatuhan cicak di punggung seseorang dapat diartikan sebagai pertanda akan terjadinya kejadian buruk atau kehancuran dalam kehidupan orang tersebut. Orang yang mengalami kejatuhan cicak di punggung diyakini akan menanggung beban berat dalam hidupnya, baik dalam hal keuangan, kesehatan, hubungan, atau hal-hal lainnya. Namun, sebaiknya mitos ini tidak dijadikan patokan utama dalam mengambil keputusan atau menentukan nasib seseorang. Kehidupan seseorang seharusnya ditentukan oleh tindakan, usaha, dan keberanian untuk menghadapi segala macam permasalahan. Mitos kejatuhan cicak di punggung sebaiknya dianggap sebagai sebuah cerita rakyat yang tidak memiliki dasar ilmiah atau kepastian. 5. Kejatuhan cicak di kaki. Selain mitos kejatuhan cicak di pundak, ada pula mitos di bagian kaki. Mitos kejatuhan cicak di kaki seringkali dikaitkan dengan pertanda buruk dalam kehidupan. Cicak dianggap sebagai hewan yang membawa simbol-simbol tertentu, dan kejatuhan cicak di kaki dianggap sebagai tanda-tanda yang mengindikasikan keburukan atau nasib yang tidak baik. Dalam hal finansial, kejatuhan cicak di kaki dianggap sebagai pertanda bahwa akan terjadi kesulitan finansial, kehilangan uang, atau kesulitan dalam mencari pekerjaan atau usaha yang berhasil. Selain itu, kejatuhan cicak di kaki juga dikaitkan dengan gagalnya rencana hidup atau kegagalan dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah direncanakan. Tidak hanya itu, kejatuhan cicak di kaki juga dikaitkan dengan masalah kesehatan, seperti sakit atau penyakit yang akan datang. Banyak orang percaya bahwa kejatuhan cicak di kaki menjadi pertanda bahwa seseorang atau keluarganya akan mengalami masalah kesehatan yang serius. Meskipun masih menjadi mitos dan kepercayaan yang tidak dapat dipastikan kebenarannya, banyak orang tetap memperhatikan kejatuhan cicak di kaki sebagai sebuah pertanda yang penting dalam kehidupan mereka. 6. Cicak nyaris jatuh di tubuh. Selain mitos kejatuhan cicak di pundak, terakhir ada mitos cicak jatuh di dekat tubuh. Menurut mitos ini, jika cicak nyaris jatuh di tubuh seseorang atau jatuh di dekat tubuh seseorang, itu merupakan pertanda baik. Hal ini dikaitkan dengan keberuntungan dan perlindungan. Percaya atau tidak, mitos ini telah lama diyakini oleh masyarakat. Entah ini hanya kebetulan atau memang benar adanya, mitos ini tetap melekat dalam kepercayaan banyak orang. Ketika seseorang melihat cicak nyaris jatuh di tubuhnya atau jatuh di dekatnya, mereka dianggap akan dijauhkan dari masalah dan mendapatkan perlindungan dari malapetaka. Meskipun mitos ini tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat, namun banyak yang masih percaya dan menganggapnya sebagai pertanda baik. Mungkin ini hanya sebatas kepercayaan dan keyakinan, namun mitos seperti ini tetap melekat dalam budaya masyarakat Indonesia. Dalam pandangan Islam, kejatuhan cicak tidak memiliki konotasi khusus atau makna religius yang harus kita perhatikan. Islam sangat mendorong umatnya untuk berpikir rasional, dan dalam Al-Quran serta hadis, tidak ada rujukan langsung yang mengaitkan kejatuhan cicak dengan pertanda apapun. Bahkan, tidak ada dasar agama yang kuat yang menyatakan bahwa kejatuhan cicak memiliki makna khusus dalam kehidupan kita. Ajaran Islam, yang didasarkan pada Al-Quran dan hadis, sangat jelas dalam hal ini. Setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita adalah bagian dari takdir Allah, dan kita tidak diperbolehkan mengaitkan kejadian tersebut dengan hal-hal yang tidak ada dasar agama yang sah. Islam mengajarkan bahwa kita harus bertawakal kepada Allah dan menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat menyesatkan pemahaman kita tentang takdirnya. Salah satu alasan mengapa mitos kejatuhan cicak ini terus berkembang adalah karena tradisi lokal dan kepercayaan yang telah berakar dalam budaya masyarakat.
Mitos semacam ini lebih cenderung berasal dari kepercayaan masyarakat yang sudah ada sejak lama, bukan dari ajaran agama yang sahih. Seiring berjalannya waktu, kepercayaan-kepercayaan ini seringkali diterima begitu saja, tanpa pertanyaan lebih lanjut. Namun, sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk tidak mengikuti kepercayaan yang tidak berdasarkan dalil agama yang jelas. Ulama dan cendekiawan Muslim sering menekankan pentingnya berpikir kritis dan bijaksana dalam menghadapi mitos-mitos seperti ini. Salah satu prinsip utama dalam Islam adalah untuk selalu mendasarkan setiap keyakinan dan tindakan kita pada Al-Quran dan hadis yang sahih. Apa yang perlu kita waspadai adalah jika kita mulai mempercayai mitos semacam ini sebagai bagian dari takdir atau pertanda yang berasal dari Allah. Dalam Islam, hal ini bisa termasuk dalam bentuk tathayur, yaitu percaya kepada hal-hal yang tidak berdasarkan dalil syar'i, seperti angka sial, hari sial, atau kepercayaan terhadap binatang tertentu yang dianggap membawa keberuntungan atau kesialan. Rasulullah bersabda, tidak ada tathayur, tidak ada tiarah, burung gagak, dan tidak ada hamah, percaya kepada burung. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengajarkan kita bahwa kita tidak boleh mempercayai mitos yang berkaitan dengan keberuntungan atau kesialan, karena itu bisa mengarah pada kesirikan, yaitu mengaitkan nasib kita dengan selain Allah. Dalam Islam, kita hanya percaya kepada takdir Allah dan berusaha untuk memperbaiki diri melalui amal saleh dan doa. Sebagai umat Islam, kita harus tetap memfokuskan pemahaman kita pada ajaran yang sahih dan tidak terbawa oleh mitos-mitos yang tidak jelas. Ketika cicak jatuh, itu hanyalah peristiwa alam yang tidak memiliki arti tertentu. Jika cicak jatuh menimpa tubuh kita seharusnya tidak merasa cemas atau takut, karena itu bukan pertanda dari Allah. Namun, kita tetap harus memperhatikan kebersihan tubuh kita dan segera membersihkan diri jika ada najis yang menempel akibat kejatuhan cicak. Islam sangat menghargai kebersihan, dan dalam hal ini, kita dianjurkan untuk menjaga diri dari najis, namun tanpa terjebak dalam mitos atau kepercayaan yang tidak rasional. Yang terpenting adalah kita selalu mengingat bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari takdir Allah yang Maha Mengetahui. Kita harus berserah diri kepadanya dan memohon perlindungannya dari segala keburukan, baik itu yang nyata maupun yang tidak kita ketahui. Mitos tentang kejatuhan cicak, seperti banyak mitos lainnya, seringkali tidak memiliki dasar yang kuat dalam ajaran Islam. Sebagai umat yang beriman, kita diajarkan untuk berpikir rasional dan tidak terjebak dalam kepercayaan yang tidak jelas. Percaya pada mitos seperti ini dapat mengarah pada tathayur, yang merupakan salah satu bentuk kesalahan dalam keimanan. Oleh karena itu, mari kita menjaga keimanan kita dengan selalu merujuk pada ajaran Al-Quran dan hadis, serta menghindari mitos yang dapat membingungkan kita. Semoga Allah melindungi kita dari segala bentuk syirik dan kesalahan dalam beriman. Amin.